Sebelum mulai, gue ada mau share ini ya, bentar modul. Jadi ini modul dari yang pertama sampai yang ke sampai hari ini. Coba bisa dicek dulu, harusnya bisa. Semoga. Oh iya, udah record ya. Oke. Terus mau nanya, buat PST itu dari dosennya ada tugas kan ya? Ada, Kak. Suruh ngapain? Ada Suruh Kak, ya analisa data suruh gitu ya? analisa data yang di layar. Nah, datanya udah dapat berarti ya? Oke, berarti datanya udah dikasih ya. Jadi iya, jadi kita di sini bakal belajar buat supaya gimana cara kita mau analisa data sesuai dengan tugasnya gitu. Nah, terus kemarin gue nggak tahu sih jadinya gimana. Cuman kemarin kalau kata Bu Sarini, kalian tuh suruh itu ya, suruh olah data, terus maksudnya nggak boleh pakai semuanya kan, mesti ngerandom data dulu, terus dibersihin baru di analisis. Dan nanti kita bakal belajar tentang itu. Nah, jadi ini data yang kalian punya sama yang kayak kalian sama persis. Nah, terus dari sini kan kita mau ngambil sampelnya kan. Kita mau ngambil sampel dari data ini supaya bisa kita pakai. Karena nggak dikasih buat pakai semua 700 datanya gitu. Nah, jadi kita akan ambil secara random. Nah, gimana sih cara kita ngambil secara randomnya? Sekarang kita akan belajar tentang hal itu. Gimana cara kita ngambil data secara random. Jadi, di modul yang dikasih ke kalian, di sini udah ada langkah-langkahnya. Ya, jadi kita nanti akan buat suatu kolom namanya random. Dan di sini kita bakal keluarin angka secara random. Ini logika jalan kerjanya ya. Jadi kita bakal buat kolom namanya random dan di sini kita bakal keluarin angka secara random. Nah, angka ini bakal kita tulis cara kerjanya, logika kerjanya. Nah, kenyataannya gimana? Kenyataannya pertama kita mesti bikin suatu fungsi ya di sini yang menghasilkan angka acak gitu. Nah, karena gua nggak mau ngerusak yang ini, jadi kita akan bikin yang baru aja. Nah, kita akan bikin namanya random ya. Nah, kita punya fungsi namanya sama dengan rand. Nah, itu sudah gini aja. Nah, fungsi ini ngapain sih? Fungsi ini tuh bakal uh, nah, jadi dia bakal ngerandom uh, sebuah angka dari 0 sampai 1 gitu. Nah, ini udah kita ya. Jangan kita copy, kita pindah ke paling bawah, kita pindah ke selnya, kita highlight semua, kita ulangin. Nah, oke. Okay. Jadi kita di sini udah bikin nih semuanya angkanya serba random ya. Gitu, sesuai dengan jumlah data yang kita punya. Nah, udah gitu gimana caranya? Di sini kita dikasih tahu kalau kita mau ngambil nih, kita harus pertama angka yang kita dapat itu harus di copy dan di paste dengan pilihan value di tempat yang semula atau di tempat yang kita mau itu ada gitu yang pada kenyataan ini kita mau taruh di sini. Kenapa sih mesti di copy sama paste? Karena liatin, ini angkanya gini ya. Kalau kita misalnya taruh angka 2, misalnya apapun kita ngelakuin apapun gitu, terus kita enter, nah angkanya akan berubah lagi gitu. Nah, jadi kalau ntar kita mau mau bangun datanya, apapun yang kita lakukan, dia akan selalu berubah gitu. Nah, jadi kita mau bikin angka-angka ini jadi fix. Jadi caranya gimana? Caranya ya kita copy datanya, kita copy ya. Terus di sini di tempat yang kita mau, kita paste-nya value aja. Itu paste-nya values. Jadi ini akan menjadi suatu value yang tetap gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga dia nggak akan berubah. Itu. Nah, yang ini bisa langsung dihapus saja karena kita udah nggak perlu.
Nah, oke. Nah, sekarang langkah kedua, kita mau nentuin nih baris keberapa sih yang diambil. Nah, cara nge-refer ke barisnya gimana sih? Nah, kita mau lihat si 0,8 sekian ini itu ada di rank keberapa sih atau ada di peringkat keberapa dibanding semua yang ada di array ini atau di satu kolom ini gitu. Bentar, kok ini cuma sampai 500. Bentar, bentar. Harusnya semuanya. Kita ulang. Oh, belum semua. Oke, kita copy. Oke, ini ingat ya, paste-nya yang as values ya. Jangan paste yang biasa, karena kalau paste yang biasa nanti jadi sama aja tuh. Nah, sama aja gitu. Kita maunya paste-nya as values. Kok hilang? Ini paste-nya yang values. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin rank-nya. Rank-nya gampang aja. Kita tinggal pakai rank sama dengan rank ya. Ya, dia bilang returns the rank of a number in the list of numbers. Nah, jadi dia akan nge-return rank ini dibanding sama list-nya gitu. Jadi kita mau return number ini ada di rank berapa sih dibanding uh, dibanding sama satu kolom ini gitu. Oke, kita bikin dia absolute. Udah. Terus ini tambahan sih, kita bisa bikin order ascending atau descending, cuman biar gampang aja kita bikinnya ascending ya. Jadi dia oke, udah kelar kayak gini, kita tinggal cukup sebenarnya drag sampai paling bawah juga nggak apa-apa, mau drag cuma sampai kebutuhan kita juga nggak masalah. Karena dengan gini caranya sebenarnya kita udah limit. Nah, kita sebenarnya cuma pengen 100 ya. Cuman kalau kita mau drag semua, nggak ada masalah sih. Eh, Nah, ya. Nah, ini nggak masalah. Cuma sebenarnya kita cuma butuh 100 doang ya, jadi cukup sampai 100. Terus tergantung tugasnya disuruh berapa ya, cuman kita pada praktikum kita bikin 100 aja, biar nggak terlalu dikit tapi nggak terlalu banyak. Idealnya dalam satu percobaan kalau kita mau ngambil sampel tuh 40%. Berarti kalau 700 itu sekitar 200-an ya, kira-kira sekitar segituan. Nah, jadi kita sekarang cuma mengambil sebenarnya sampai 100 gitu ya. Ini kayak kita bisa lihat kita cuma mengambil sampai 100. Nah, sekarang kita udah bikin ranknya ya. Di sini, nah udah. Terus dijelasin di sini ada fungsi rank yang akan mengembalikan peringkat sebuah angka dalam suatu daftar. Misalnya kalau rank B2, di B2 sampai B7360 itu masukkan angka 191. Ya, nanti bisa dilihat nanti sel B2 itu angka ini berarti di peringkat 190 di 191 di antara 335 angka di kolom ini gitu. Nah, angka 0 ini nunjukin ascending atau descending gitu. Nah, sekarang kita itu jadiin si ini itu patokan buat apa namanya? Patokan buat baris kita gitu. Nah, ini jadi patokan buat baris kita. Aliasnya gimana? Alias kalau ini rank 65, maka di sini kita mau ambil data ke 65 di sini. Gitu. Ya, gitu ceritanya. Kalau misalnya ini eh, nah kita mau data ke 65. 65 itu berarti ada di sini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai namanya indexing. Pertama kita copy dulu headernya ya, biar gampang. Copy dulu headernya ke sini. Nah, udah sekarang kita indexing. Nah, gimana cara indexing? Caranya tinggal pakai sama dengan index ya. Nah, terus kita mau indexing dari mana? Kita yang datanya mau diambil dari mana? Datanya mau diambil dari sini kan. Nah, jadi kita select semua data yang ada di sini. Kok nggak mau? Wait. Index. Oke. Nah, kita mau indexing semua data yang ada di sini.
dari oke ya dari situ ya. Ini apa nggak mau udah. Oke. Nah, udah kita select. Nah, terus kita mau ambil ini kita apa? Kita ini nggak mau di ini. Iya bisa kok. Balik. Oke. Nah, terus udah kita kasih apa? Mau ambil dari mana? Terus kita ambil dari baris yang sesuai dengan di kirinya gitu. Karena ini di kirinya ini, jadi kita ambil yang ini. Nah, udah. Kita ini bikin absolut ya biar dia nggak berubah. Udah gitu, nah ini kan lanjutannya ada koma nih. Nah, kita kasih koma tapi kita diemin. Kenapa? Karena kita mau dia ngambil semua kolomnya gitu. Nah, gitu. Tuh, kita mau dia ambil semua kolomnya. Nah, ini kita bisa copy sampai data ke 100. Yang di sini berarti 101. Nah, oke. Kita recap nama. Wait, wait. Sama kan? Kita copy dari sini lah. Ribet. Ini kita ambil dari P2. Ini kenapa nggak mau ya, Max? Ya? Coba ulang. Ini nggak mau dikontrol all juga sebenarnya tuh. Dia nggak mau kontrol all, makanya aku bingung. Udah. Oke, harusnya bisa. Nah, itu bisa. Oke. Nah, nah oke. Ya. Udah ya. Jadi dia ngambil tuh dari sini. Sorry, agak ribet.
Untuk kenapa ini nggak mau. Nah, udah. Nah, terus ini sebenarnya data yang sama, cuman kalau bingung ini kenapa sih kayak ini gini. Nah, itu sebenarnya tuh ini tuh tanggalnya cuman diubah jadi sebuah kode gitu. Jadi kita bisa format aja ini supaya nggak bingung. Ini kita format, nah custom ya. Nah, terus kita bisa pilih yang tanggal. Manapun bisa aman aja, nggak ngaruh sih. Kalau mau ada yang ada jamnya juga bisa, ada yang nih, yang ini yang ada jamnya gitu. Nah, ini bisa. Pokoknya ini semua tanggal bisa tinggal di format ulang. Nah, jadi ini tadi status data yang kita mau gitu. Ya, jadi sama persis sama yang tadi. Jadi cara indeksinya harusnya bisa kita langsung select aja tadi ya ini dari row datanya kita select semua yang data yang kita mau dari A1 sampai A736 terus kita ambil dari data ke-65-nya gitu. Kita bisa lihat nanti data ke-65-nya itu isi sebenarnya ini. Nah, udah. Nah, kita udah ini kita selesai generate status data yang kita mau gitu. Kalau misalnya mau ditambahin lagi ya kita tinggal tambahin lagi. Tinggal sesuai kita mau tinggal kita turunin gitu. Nah, cuman setelah kita dapat ini, data ini tuh masih harus kita copy. Sekarang kita pindah ya. Kan tadi kita tahu cara bikinnya, kita pakai data yang udah kita sediain aja. Nah, di sini dikasih keterangan ya, di sini harus format cell terus ke date. Nah, oke. Okay. Jadi data yang di sini tuh nggak bisa langsung kita pakai. Kenapa? Karena tadi kita indeksinya itu langsung satu kolom. Jadi kalau kita mau ubah yang, misal kita mau hapus ini ya, kan ini nol semua. Kita bisa mau hapus ini ya. Nah, dia tuh nggak mau gitu, nggak bisa. Jadi cuma atasnya kehapus, tapi header-nya geser. Karena dia tuh gesernya sesuai indeks yang kita bikin. Bisa sih kita bikin supaya ini bisa jadi apa? Bisa jadi kita otak-atik caranya pas kita indexing, ini kita spesifik kita ngambil kolom ke satu. Nah, tapi kan jadinya nguli. Cuma ini doang. Ntar pas sebelah kita mesti bilang kita mau ambil ini dari eh, kolom kedua dan seterusnya gitu. Dan ini menurut gua ribet gitu. Jadi mendingan kita pakai yang tadi aja. Cuman caranya adalah data yang ini kita harus copy ke tempat lain gitu, biar bisa kita olah. Jadi data yang ini kita select dulu ya, kita select, terus kita copy ke tempat lain. Itu ke sheet ini misalnya, nah kita paste ya. Tapi paste-nya jangan cuma asal paste, tapi baik lagi ada format khusus, yaitu kita harus paste-nya values and number formatting. Kenapa? Karena kita mau formatnya tetap ada gitu. Nah, kita pakai values and number formatting. Jadi dia bakal ke paste values-nya doang. Jadi kenapa nggak pakai asal kontrol ini ya? Jadi kalau misalnya gue contohin, misalnya kita pakai cuman kontrol V, nah ini nggak ada bedanya sama dia malah bingung karena kita referensinya ke suatu hal yang beda gitu. Jadi emang kita harus paste-nya sebagai values and number formatting gitu. Jangan values doang, kalau values doang nanti ininya baik lagi. Ininya tuh yang tadi kita udah otomatis. Jadi kalau mau kita langsung paste-nya values and number formatting gitu. Nah, udah di sini. Nah, ini sama kayak yang ini ya. Nah, cuman di sini untuk mempermudah biasanya gua akan ubah ini jadi sebuah table. Caranya select all, terus kayak kemarin kita udah belajar, kita akan ubah ini jadi sebuah table. Kenapa? Karena kalau kita bikin table, kita bisa specify namanya tertentu gitu. Nah, datanya yang mana, itu nggak oke aja, terus centang my table has headers ya, karena kita punya header. Udah, terus kita bisa ganti namanya sesuai yang kita mau gitu di sini. Nah, kita pindah aja ke yang ini. Di sini gua kasih nama table-nya itu data. Kayak kemarin tinggal ganti data gitu. Kalau ditanya kenapa sih harus bikin table, karena enaknya gini, kalau kita mau ngambil misalnya satu kolom ini ya, kita misalnya mau ngambil satu kolom NPM, itu kita nggak usah select-select tiba-tiba, kita tinggal sama dengan data dalam kurung NPM, kita juga bisa keluar gitu loh. Jadi ini mempermudah kita buat select-selectnya lah. Kayak tadi yang ini, kalau kita bikin table tadi harusnya lebih enak buat selectnya gitu. Nah, jadi ini kita hapus saja. Tadi gue cuma mau nyontoin kenapa harus di copy dan di paste as value sama number formatting ya. Karena biar lebih gampang buat kita gitu. Nah, jadi kita bakal pakai yang ini. Nah, terus kita udah belajar yang namanya ngerandom data dan ngambilnya gitu ya.
Sampai situ ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Tentang random data, random angkanya gitu-gitu. Indeks ini juga. Ya, ntar absennya dikasih. Jadi gitu. Itu buat eh, random data dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, sekarang kita masuk yang namanya data cleansing. Jadi apa itu data cleansing? Jadi sesuai namanya, kita akan ngebersihin si data. Kenapa sih harus kita bersihin? Karena kita bisa lihat ya. Contoh di sini, secara gini aja kita bisa lihat bahwa di sini ada satu kolom yang isinya 000 doang gitu. Di sini tuh nggak ada tujuannya buat apa, nggak bikin apa-ngapain, cuma bikin datanya tambah berantakan. Kita bisa lihat juga di sini ada juga yang di jenis kelaminnya macam-macam ya. Laki-lakinya begini, ada yang laki-lakinya begini gitu. Yang ini juga ada S1 geologinya yang kecil dan semacam-macamnya. Nah, makanya kita perlu ngebersihin si datanya supaya jadi rapi. Jadi semuanya datanya tipe yang sama. Kayak gini misalnya ada berat badan semuanya dalam angka, tapi ada yang dalam kilo, ini ada yang dalam cm. Nah, gitu-gitu. Emang pada dunia nyatanya, kalau kita ngadepin data, pasti data itu sebagian besar akan berantakan gitu. Makanya kalau data scientist, 70% dari kerjaannya itu ngebersihin data biar bisa diolah. Nah, langkah pertama yang bakal gue lakukan di sini adalah yang paling jelas dulu. Yang di sini kan kolomnya kosong. Karena ini kolomnya kosong, kita bisa langsung hapus aja. Caranya gimana? Ya kita tinggal select semuanya, klik kanan, terus delete. Nah, selesai. Gitu. Ini yang pertama kali gue bakal lakuin gitu. Dan nggak ada langkah yang paling tepat ya, maksudnya terserah kita enaknya gimana. Terus yang kedua, di sini karena kita habis nyampling data, sebenarnya kita mau cek ada nggak sih data yang duplikat gitu. Data yang takutnya pas kita ngerandom, ternyata dia hasilnya sama gitu. Harusnya sih nggak mungkin ya, cuma takutnya doang. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya sebenarnya di sini ada penjelasannya. Kita menggunakan conditional formatting. Jadi kita select satu row ini, kemudian kita pakai conditional formatting, terus kita pakai highlight cell rules, terus kita pilih yang duplicate values. Gitu ya, oke aja. Nah, terus kenapa sih harus pakai NPM? Karena satu-satunya cara kita bisa ngelihat data yang duplicate atau enggak dari NPM doang. Kalau waktu kan pasti banyak yang sama. Jenis kelamin apalagi pasti banyak yang sama, dan semuanya pasti banyak yang sama. Dan kita cuma bisa melihat dari NPM. Nah, ternyata kita temuin di sini ada beberapa NPM yang duplikat. Gitu. Nah, sekarang apakah ini pasti kesalahan dari random data? Nah, belum tentu. Jadi kita akan cek ini sebenarnya kenapa bisa duplikat gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih. Nah, kita bikin dia sebelah-sebelahan, nah kita bisa lihat ini data yang duplikat sebelah-sebelahannya. Nah, terus kita bisa lihat bahwa dari tanggalnya aja, kedua data ini tuh berasal dari tanggal yang berbeda. Artinya, ini tuh bukan kesalahan dari kita ngerandom data. Karena kode cara tadi itu udah nggak mungkin, harusnya nggak mungkin ya. Tapi ini kesalahan gara-gara orangnya nginput datanya 2 kali. Jadi pada tanggal 18 dia input data, pada tanggal 24 dia input data. Kita bisa cek bahwa ini 2 orang yang sama ya. Kita bisa lihat ke sampingnya bahwa tuh dia sama-sama Desi UI, masuk dari Pulau Jawa, usianya 25 katanya. Terus waktu SMA Sukamat, jadi ini adalah yang sama gitu. Orang yang sama, paling belakangnya dia ada beda-bedanya, cuma kita tahu bahwa dia orang yang sama. Nah, berlaku juga buat yang ini ya, kita bisa lihat bahwa 2 NPM ini sebenarnya cuma tanggalnya doang yang beda. Gitu, cuma tanggalnya doang yang beda. Emang sih agak aneh ya, ke belakangnya mungkin ininya ada yang beda gitu. Pulau Jawa, DKI Jakarta 18, tapi Ubud sama-sama 18, dan sisanya ada beberapa yang sama. Nah, jadi mungkin kita bisa asumsiin aja, dia itu pada pengisian yang pertama, dia mungkin salah gitu. Pada pengisian tanggal yang pertama kali dia nggak salah. Jadinya akhirnya dia ngisi 2 kali. Nah, kalau kayak gini solusinya gimana? Kan kita nggak mungkin olah data yang sama 2 kali kan, atau olah data yang salah. Jadi gini sebenarnya banyak caranya, cuman salah satu cara yang biasa dilakuin adalah kita ilangin aja salah satu gitu. Kita akan ngapus data yang duplikat. Nah, yang mana yang dihapus? Kalau gua bakal ngapus data yang lebih lama dengan logika bahwa data yang baru itu karena dia pengen masukin data yang lebih benar gitu. Nah, biasanya logika gua akan kayak gitu. Gua akan ngapus data yang masuknya lebih lama. Itu contohnya kalau ini 18 sama 24 kan ini lebih lama. Berarti bakal ngapus yang tanggal 18. Kalau ini kan yang satu bulan September, yang satu bulan Oktober. Jadi bakal ngapus data yang ada di bulan September gitu. Nah, di sini ada cara juga ya, gimana cara kita mau ngapus data.
Ada kelihatan ya caranya. Yang pertama kita indeks row-nya aja yang kita mau hapus. Misalnya kita mau hapus yang ini, kita tinggal klik kanan, kita tinggal klik delete dan hilang. Gitu. Kak, cara dempetin data yang sama itu gimana? Dempetin maksudnya gimana tuh? Oh, cara dempetinnya tadi pakai sort aja sih. Tadi cuma pakai sort doang kok. Kita cuma sort dari yang terkecil sampai gede atau manapun. Kan kalau dia kita sort, terus dia ada yang sama kan pasti bakal sebelahan. Gitu. Jadi kita udah bisa ngeliat tadi ya, yang cara pertama, kita bakal hapus yang lebih, kita hapus secara manual gitu. Nah, sekarang ada cara kedua, yaitu kita akan menggunakan kemampuan Excel gitu. Nah, caranya kita tinggal select aja ini, kolomnya, terus kita pakai data, terus di sini ada ini. Data, di data tools, di sini ada remove duplicates. Nah, kita tinggal pencet remove duplicates doang. Nah, terus ini kita mau remove-nya dari mana? Kan kita nggak mungkin remove dari yang lain-lain ya, karena yang lain pasti banyak yang duplicate, pasti banyak banget. Jadi kita cuma mau remove duplicate dari si NPM. Jadi maksudnya kita jadiin si NPM suatu patokan. Nanti kalau NPM-nya hilang, satu baris hilang kok, kalau cuma NPM-nya doang. Gitu. Nah, di sini kita bakal jadi NPM patokan buat ngapus duplicate-nya. Oke, ya ditemukan satu duplikat ya, dan 98 unique values. Oke, kita bisa lihat ke bawah bahwa udah nggak ada lagi duplikatnya. Nah, gitu. Ini langkah pertama. Jadi kita sekarang udah bersih nih dari semua duplikat. Nah, oke. Coba kita ulang. Karena kita nggak mau sortnya. Oke. Nah, udah kita udah hilangin semua duplikatnya. Sekarang kita bakal ngerapin yang lain. Apa yang dirapin? Yang dirapin harusnya banyak banget ya. Cuman pada praktikum ini kita cuma bakal bantuin beberapa, yang sisanya kalian coba-coba sendiri gitu buat tugasnya. Jadi harus banget kalau misalnya mau ngerjain tugas, datanya harus dirapiin dulu ya. Jadi apa aja yang bisa dirapiin? Banyak. Pertama yang jelas, jenis kelamin. Jelas. Berantakan ini setengah mati. Ada yang pria, ada yang laki-laki, ada yang laki-lakinya L gede, L kecil gitu. Yang kedua, program studi. Kenapa sih? Kan waktu ngisinya kan milih, Kak. Iya, waktu ngisinya milih. Cuman kenyataannya, waktu di akhir-akhir itu, Bu Sari ini kelupaan beberapa jurusan gitu. Jadi otomatis jurusan yang lupa itu harus nambahin pilihan sendiri. Dan kita bisa lihat yang kalau nambahin pilihan sendiri jadinya berantakan nih. S1-nya nggak gede, nggak seragam, geologinya G-nya kecil, macam-macam ya. Tuh di sini ada yang geologi doang. Nah, tuh geologi gitu. Jalur masuk juga macam-macam ya, ada yang ke PKB, ini tiba-tiba ada yang masukin prestasi Olimpiade Sains Nasional gitu. Sedangkan yang lainnya itu isinya ya PPKB, SIMAK, tuh ini ada PPKB-nya kecil gitu-gitu. Nah, banyak banget yang bisa dirapiin ya. Ini tinggi badan pasti dirapiin, berat juga pasti dirapiin. Nah, ini tuh banyak tuh. Nah, ini yang second nih. Nah, ini ada yang S, ada yang sec, ada yang detik, ada yang sec, ada yang S, ada yang sec, ada yang second. Nah, ini mesti dirapiin semua, ada yang second gitu. Cuman pada kali ini kita cuma bantuin kalian buat jenis kelamin, tinggi badan, sama jalur masuk gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung olah aja di sini ya. Di data yang ini bisa kalian olah langsung. Cuman supaya lebih gampang buat kita ngejelasinnya dan lebih enak buat dilihat, kita udah pindahin data-data ini ke sebelah gitu ya. Ini data-data yang sama kayak tadi ya. Nah, ini udah dirapiin. Nah, sekarang aslinya gimana sih kalau dirapiin? Aslinya itu, kita copy ini dulu. Itu copy. Oke. Nah, jadi aslinya kan awalnya begini ya. Kita lihat yang sebelah kiri kan. Nah, sebelah kanan ini yang udah kita ubah. Cuma sebelum diubah gimana sih? Kita bakal bikin semuanya sama dulu ya, area awal. Supaya gampang melihatnya. Ini buat membantu kita aja ngeliat perbandingan sebelum sama sesudah gitu. Nah, jadi pertama-tama kita harus namanya extract unique value.
Kenapa kita mau extract unique value? Karena kita mau kita mau tahu di sini tuh ada apa aja sih gitu. Di sini tuh jenis macamnya ada apa aja sih? Ada laki-lakinya yang kecil semua kah, atau yang L gede, terus ini L kecil, gitu-gitu. Kita mau cari unique value-nya. Sama seperti di sini, kita mau lihat ada inputnya tuh apa aja sih, gitu loh. Nah, caranya gimana sih? Di sini ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa pakai data, sort and filter, terus kita ke advance. Itu ada di mana? Itu ada di sini. Ada di data ya, data, sort and filter, terus di advance. Nah, terus kita mau action-nya itu copy to another location. Oke. Nah, terus yang kita mau list range-nya itu adalah data ini ya, data yang tulis lamin yang ini. Jadi kita mau, kita copy, kita mau yang ini, udah. Oke, terus kita mau copy kemana? Kita mau copy dia ke sini. Gitu. Nah, terus kita karena kita mau unique doang, kita bisa pakai unique records only. Terus kita pencet OK. Sorry. Ini kenapa? Bentar. Ini harus dihapus dulu ya, guys. Sorry. Oke, nah ini balik, ini select data ulang ya. Sini yang kita mau. Udah, kita copy-nya ke sini. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat ya. Oh, sorry, ini keikutan. Kita bisa lihat bahwa jenis-jenisnya ada ini aja gitu. Ada laki-laki, perempuan. Oh, ternyata ada yang masukin nama di gendernya gitu. Ini juga ada yang masukin nama di gendernya. Terus ada yang masukinnya pria, bukan laki-laki. Nah, itu juga buat yang ini kita bisa cek ya. Nah, kita bisa cek ada cara kedua. Cuman cara kedua ini berlaku untuk Office 365 doang. Dan ini sudah lebih simpel. Kita tinggal pakai sama dengan, terus kita pakai unique. Kita pakai unique, terus kita masukin array-nya yang kita mau cek unique-nya, masukin aja, terus kita tutup kurung, dan keluar. Nah, udah keluar gitu. Apa aja sih yang ada sebenarnya di sini. Itu. Ini pakai yang unique gitu. Nah, ini bisa kita cari juga pakai cara yang sama kayak tadi ya. Pakai advance, kita select datanya, ini copy location, kita select datanya yang kita mau. Udah, nanti harus hapus dulu. Ini kosong dulu ya guys. Oke. Copy list range-nya ini. Copy itu ini yang unique records only. Ya. Oke, jadi keluar ya unique record-nya. Sebenarnya kita nggak butuh sih yang ini. Yang kita butuh, kita cuma pengen lihat yang salah gimana sih. Nyata yang salah tuh ada CM-CM gini. Jadi ini kita gampang tinggal ngapus CM-CM-nya aja. Nah, ya unique itu buat Office 365 doang. Kalau misalnya kalian pakai bukan 365, pakai cara yang barusan aja. Dan sebetulnya cara yang barusan itu lebih enak. Ntar gue akan tunjukin kenapa. Cara yang pertama itu lebih enak menurut gue ternyata setelah gue coba-coba. Nah, udah. Sekarang, karena ini Excel itu punya bantuan yang sangat enak. Yaitu kita kenal dengan Find and Replace. Ini nggak cuma di Excel doang sih, di Microsoft juga ada ya. Jadi, kalau kita pakai Excel, maka kita gampang aja. Kita tinggal cari ini, terus kita tinggal mau cari si laki-laki ini, terus kita tinggal replace sama yang kita mau. Gitu. Misalnya kita maunya L. Nah, cuman ini berlaku untuk Excel ya. Kalau misalnya bukan Excel, kayak misalnya R atau Python, akan ada cara yang jauh lebih ribet. Tapi itu lebih efektif. Maksudnya dia kerjanya lebih cepat. Gitu. Nah, ini untuk membantu kita ngelihat lebih enak, aku bakal ngasih format ya. Jadi yang diubah bakal dikasih fill berwarna biru muda, itu doang. Biar kita bisa ngelihat mana yang diubah atau belum. Nah, terus kita mau dia itu match entire cell contents ya. Jadi kita mau benar-benar ini tuh mengandung satu sel gitu. Ya, nggak cuman, jadi kalau kita nggak match gini, gue kasih contoh ya, misalnya kita kayak gini, kita bisa find match,
dan kasus yang berbeda tuh bisa dianggap sama dia. Bentar. Contohnya apa? Nah, ini kan beda ya. Ini kan laki-laki tapi L-nya udah kapital. Sedangkan ini kita mau cari yang L-nya kecil doang gitu. Nah, ini tuh nanti jadinya bisa ngeributin kita gitu loh. Nyata kadang-kadang bisa aja ada yang di belakangnya ada spasinya dan kita nggak ubah jadi sebuah tipe data yang berbeda. Contohnya kayak gini ya. Kayak gini kita bisa lihat kan apa sih bedanya di 111 sama 112 gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di 111 itu ya cuma laki-laki, udah gitu. Sedangkan di 112 ternyata tuh di sini ada laki-laki, spasi laki-laki, ada spasinya satu lagi di sini. Tuh. Sedangkan di sini tuh udah nggak ada spasinya. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya kita benar-benar mau dia supaya carinya sama persis, nggak dibetin kita. Nah, caranya kita tadi find and replace. Kita maunya cara yang pertama ya, kita maunya match entire cell contents. Terus berhubung kita mau ceknya cuma kolom yang ini ya, kolom yang ini kita cuma mau cek perbandingan, kita coba cek kolom yang oke. Jadi kita bakal search-nya by columns aja, terus udah. Oke. Jadi di sini pertama kita akan find next. Nah, dari sini kita akan find next. Nah, udah find next, kita tinggal replace doang sebenarnya. Enak itu, kita tinggal replace, pencet replace semuanya dikasih. Kenapa kan nggak replace all? Kalau replace all nanti yang di sebelah kiri ke replace juga sebenarnya. Tapi kalau entar ada kenyataannya kalian pakai replace all nggak apa-apa. Cuma karena kita di sini mau ngeliatin perbandingan, jadi yang kiri ini nggak boleh berubah. Jadi kita bakal nguli buat ini nge-replace yang ini semua. Gitu. Oke. Dikit lagi. Nah, udah. Oke, terus yang kedua, kita bakal terus masih fokus sama yang laki-laki ya. Di sini laki-laki ada lagi yang laki spasi laki gitu, spasi laki gitu. Kita bakal cari juga dari kolom yang ini sama kita find next terus kita replace semua yang ada. Udah nggak ada lagi. Nah, dia udah pindah ke sini jadi kita nggak akan mau lagi. Oke, udah. Terus ini pria ya. Pria juga kita mau ganti jadi L aja. Di sini kita mau laki-laki jadi L ya. Jadi kita bakal ganti jadi L aja. Prianya kita replace. Ada lagi, replace lagi. Nah, udah. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada laki-laki yang kayak gini. Oke, kita cari lagi. Di sini, find next. Replace. Oh, udah nggak ada lagi ternyata. Sekarang kita mau yang model yang ini. Copy lagi. Kita cari lagi. Find next. Replace. Udah. Terus yang terakhir buat laki-laki itu ada yang ini. Bakal cari lagi juga. Ini bedanya yang ada spasinya di belakang yang kelihatan. Di sini spasinya di belakang. Kita bakal cari find next. Replace. Nah, udah itu doang. Lagi kah yang belum? Ini kita cek dulu ya yang lain. Oke, laki-lakinya udah. Oh, di sini ada satu nyata yang belum. Oke, kita ganti aja. Oke, kita cari lagi yang sejenis ini ya. Nyata yang jenis ini nggak kemasuk dalam si unique, nggak apa-apa. Kita bisa cari lagi. Ada lagi nggak? Oke, udah nggak ada ya. Oh, terus nyata masih ada lagi nih yang kayak gini. Ini tinggal replace tinggal replace doang. Ternyata kok kehitung ya. Oke. Replace. Udah. Ada lagi yang laki-laki. Oke, udah nggak ada laki-laki ya. Jadi laki-laki semua udah kita ganti. Nah, terus sekarang kita yang ke perempuan. Ya, perempuan pertama ada yang perempuan. Nah, benar. Lebih aman copy hasil ekstraknya ke unique. Itu. Kita sekarang mau perempuan. Kita maunya perempuan jadi P ya. Oke. Kita cari aja find next. Replace. Oh, di sini gue nggak nyalain match case ya. Jadi ini ntar kayak kapitalnya jadi nggak pengaruh gitu.
Kalau mau kalian mau nyalain, tinggal nyalain match space-nya. Kalau ini kontennya berarti kontennya sama persis. Gitu. Perempuan ini kan P-nya kecil, tapi di sini P-nya gede, masih kehitung. Karena kita nggak match space, cuman nggak apa-apa. Oke, nah perhatiin kalau ini nggak mau, nanti kita bisa lihat kenapa dia nggak mau. Oke, replace lagi semua yang ada. Jadi P, 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 P. Ntar pada kenyataannya kalian bisa replace all kok, santai. Masa senang nguli ini. Oke, nah udah. Terus ada apa lagi yang ada di sini? Nah, lihat ada perempuan yang kedua di sini. Nah, perempuan yang kedua ini bedanya apa? Sama, ada spasinya ternyata. Makanya tadi yang ini dia nggak mau berubah. Itu kita find next, nah itu replace, nah udah, nggak ada lagi. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa di sini semua kita udah ubah ya. Nah, kecuali yang belum itu dua ini. Itu si Priska, Amelia, sama Rizky. Kenapa ya? Karena dia nama sebenarnya, bukan jenis kelamin. Jadi ya, langsung aja kalau gitu ini ganti aja. Jadi kalau kan kita tahu Priska nggak mungkin cowok ya. Jadi ya kita langsung, ya kalau mau cari juga boleh, kalau mau langsung ganti di sini juga nggak apa-apa gitu. Kita tahu Priska pasti cewek gitu. Jadi ya udah, kita langsung replace aja. Ini juga karena kita tahu Rizky pasti cowok, kita langsung ganti jadi laki-laki aja. Oke, udah. Semuanya udah kita ganti sesuai yang kita mau gitu ya. Ini udah L dan P semua. Nah, ini kan yang namanya tidy, rapih. Jadinya semuanya jelas. Kalau L laki, P perempuan gitu. Nggak ada yang P-nya kecil, nggak ada yang P-nya gede, dan semacam-macamnya. Oke, ini buat yang jenis kelamin. Yang mau nanya aja ya guys, ini lumayan panjang, jadi kita bakal ngomong terus. Nah, terus buat yang jalur simak, jalur masuk, nah kita bakal ngelakuin hal yang sama. Gitu. Nah, kita bakal cari juga, find and select, find. Terus, sebenarnya kan ini simak UI udah sama ya, simak UI udah nggak ada lagi pilihan yang lain, SNMPTN nggak ada lagi yang lain. Nah, yang ada itu, yang menurut gua harus diubah itu yang pertama PPKB, UTBK, karena UTBK itu sebenarnya masuknya SBMPTN, sama ini, prestasi Olimpiade Sains Nasional Fisika. Ini kan hitungannya sebenarnya Olimpiade ya, bukan bukan yang lain-lain gitu. Jadi kita cuma mau ubah beberapa ini. Jadi yang pertama kita bakal ubah dulu si UTBK. Nah, cuma perhati UTBK. Oke. Nah, udah. Kita UTBK kita mau ganti sama ini. Jadi daripada kita ngetik, kalau kita ngetik kan kemungkinan ada yang berbeda kan. Siapa tahu ini sebenarnya SBMPTN ada spasi, jadi copy aja biar aman. Oke. Udah. Kita bakal match entire column, entire contents, terus kita by column semua kayak tadi. Kita find next, terus kita replace. Udah, nyata nggak ada lagi ya. Nah, udah nggak ada lagi ternyata, cuma satu doang. Oke, itu kelar. Yang kedua, ini ada yang PPKB UI, ada yang PPKB. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini, itu kayaknya lebih banyaknya masukinnya PPKB ya, daripada PPKB UI. Jadi nggak apa-apa, kita cari aja yang kita bakal bikin jadi sama ya, kita bakal bikin semua jadi PPKB, dan nggak ribet. Kita langsung gini aja. Nah, ini kan kita replace, yang ini nggak usah di-replace, sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga, karena ada sama. Gitu. Cuman ini kita kenapa? Karena kita mau ke yang, nah ini, kita mau ke yang ini, yang huruf kecil sebenarnya. Karena di sini kita nggak bikin case sensitif ya. Karena unik pun dia nggak case sensitif. Kita bisa lihat uniknya nggak keluar tuh yang PPKB-nya kecil gitu. Ya itu beberapa kelemahannya lah. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita ubah aja. Udah ada kelar semua. Terus sekarang ada PPKB UI, kita mau juga PPKB UI jadi PPKB doang. Kita find next lagi, nah juga sama kita replace. Nah udah, kayak yang ada lagi yang PPKB UI harusnya. Oke, terus yang terakhir kita mau yang ini ya, si prestasi bla 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 ini, kita mau masukin dia ke Olimpiade. Gitu, kita bisa find next, replace, terus udah nggak ada. Nah, terus gimana sih cara kita ngeceknya ini udah bener semua ya? Sama aja kayak tadi kita tinggal pakai cek unique-nya aja. Kita tinggal cek lagi dia udah unique semua atau belum gitu. Oke, ternyata udah nggak ada lagi kan yang sama-sama. Jadi semuanya udah masuk ke kategori masing-masing. Itu cara ngecek. Ini juga bisa sama ya, ceknya buat L sama P gitu. Cuman karena ini kita ubah semua, kelihatan lah nggak mungkin ada yang sama lagi.
Nah, di sini kita lihat semuanya itu udah sama, sesuai yang kita mau. Oke, selanjutnya kita bakal ngolah buat data yang ini. Buat data yang tinggi badan. Oke, tinggi badan sebenarnya simpel banget. Kita cuma punya satu masalah, yaitu dia ada sentimeternya. Terus kenapa Kak nggak bisa pakai sentimeter? Karena kalau ini nanti hitungannya dia bakal jadinya string, bukan jadi sebuah number. Jadi kita kalau number kan kita bisa nih tambahin misalnya 180 ditambah 157. Nah, bisa kan? Sedangkan karena dia string, kita kalau tambah ini, nah nggak bisa gitu. Makanya kita harus ubah si ini yang ada CM-CM-nya menjadi nggak ada CM-nya. Nah, kalau kita pakai Python atau R, nanti kita bisa belajar namanya pakai regular expression, itu kita tinggal bisa ngilangin doang. Cuman karena di sini pakai Excel, ya kita harus pakai find replace tadi, atau kalau mau pakai if juga nggak apa-apa sih, bisa pakai if juga. Cuman harus bikin formulanya lagi. Jadi kita bisa masukin aja ini. Oke, kita masukin yang kita mau. Terus kita mau masukin jadi 160. Terus ini jaga-jaga biar aman, kita format aja ya. Format dia jadi sebuah number. Tuh. Oke, kita find next, kita replace. Nah, udah. Ini jadi 160 biasa. Itu. Udah nggak ada lagi. Kita jalan ke yang kedua, itu 164 cm. Sama kayak tadi, tinggal ganti doang. Find next. Find next. Find next. Nah, replace. Oke, udah. Terakhir tinggal yang 165 cm. Itu kita ubah. 165 ini 5. Find next. Replace. Nah, udah. Ya, kita bisa lihat di sini udah nggak ada lagi yang CM-CM-nya. Gitu. Nah, ada yang mau nanya dulu nggak tentang data cleansing ini? Jadi ini sebenarnya banyak cara ya, nggak harus pakai find replace ya. Kita bisa aja pakai if gitu. Contoh ya, contoh kita kalau misalnya pakai if, kita bisa pakai if. Kalau if misalnya sel yang di sini, kita misalnya mau pakai ini ya, kita mau ngubah ini contoh. Kita mau ngambil kalau misalnya sel A2 itu sama dengan, kalau mau true, jadi kita mau supaya ngecek si apa A2 ini, si sel yang laki-laki ini, itu sama nggak sih dengan yang ada di sini? Nah, gitu. Jadi caranya kita pakai or, if ini si A2 yang tadi, itu sama dengan ini, atau A2-nya sama dengan si ini kita lebih enak aja. Kita tinggal urutin semua. Laki-laki ya. Dia laki-laki, atau A2-nya sama dengan si pria, atau A2-nya sama dengan si laki-laki yang ini, atau A2-nya sama dengan si laki-laki yang ini, atau dengan laki-laki yang ini, kita mau dia jadi L. Itu. Nah, udah deh, kalau enggak ya udah kita bikin kita kosongin aja. Nah, bisa kita lihat di sini karena laki-laki yang ini adalah sama kayak yang ini, makanya dia bakal jadi L gitu. Jadi banyak cara ya, terus kita sebenarnya bisa kita turunin dan tuh. Ini false karena komputer kenapa false kah? Oh, karena ini turun. Ini harus kita bikin absolute. Sorry. Supaya nggak berubah ya. Sama dengan ini. Oke. Nah, ya oke. Gitu. Nah, cuman ini kenapa false? Karena yang di bawahnya tuh udah jadi perempuan. Jadi ya kita bisa buat yang perempuan nanti kita define lagi gitu. Ini bisa pakai apa if bersarang ya. Jadi kita
Ini kalau else-nya pakai if lagi. Else-nya if, or gitu ya. Oke, sama lagi. If or, selnya tadi sel berapa kah? Nah, ini if or H5 sama dengan perempuan, atau kita kasih absolut, atau A5 sama dengan perempuan yang ini, kita absolut juga. Kita absolut juga, maka dia akan nge-return sebuah P. Oke, kalau nggak ada udah kita tutup. Oke, ini ada typo-nya ternyata. Jadi benerin sama Excel. Nah, kita bisa lihat tuh. Nah, oke. Nah, di sini kenapa masih false? Nah, kita bisa lihat lagi. Karena di 7 ini masuknya si Priska ini ya. Gitu. Makanya dia jadi false. Nah, ini juga cara lainnya selain find and replace. Gitu. Sorry. Harusnya rumus yang panjang tadi. Nah, gitu. Ini itu kita bisa lakuin itu di sebelahnya. Gitu. Ini cara yang lainnya. Kita bisa lihat kalau kita nih, kalau kita copy paste ke sini, kalau nggak bisa, kita copy paste ke sini bakal jadi sama. Sorry. Mending share kita ketik di atas. PMP. Gitulah, pokoknya kalian bisa bikin juga di atas. Ini karena udah tadi kita ketik ya di bawah, jadi di bawah. Ini juga bisa pakai if atau else gitu ya. Ini banyak caranya sebenarnya. Gitu. Bisa juga kalian misalnya kalau yang eh, kalau misalnya simak UI gini, bisa kita mau kategoriin gitu ya. Misalnya kalau masuknya, kalau dia masuk dari simak, kalau dia masuknya dari jalur mandiri ya, simak ke PKB, nah kita masukin dia ke misalnya mandiri gitu. Nah, nanti misalnya kalau yang SNM SBM kita masukinnya misalnya apa jalur jalur bersama atau apa, nah gitu-gitu kita bisa atur juga pakai if atau else. Nah, gitu ya. Ada yang mau nanya dulu nggak buat data cleansing ya? Karena ini lumayan ribet. Nanti kalian harus ngubah segala macam-macamnya. Tuh, yang gini-gini. Ini jauh lebih ribet daripada kita udah pelajarin. Jadi kalau mau nanya, nanya dulu ya. Ini ada yang koma, ada yang titik. Oke, kalau nggak ada, ini banyak sebenarnya materinya. Nanti kalau buat kalian nggak usah dikasih background gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tadi jalanin ini di data yang ini, di data yang ini ya, di data yang letakkan ini, nah kalau kita jalanin di sini, nanti kita bisa ubah ini jadi sebuah data yang lebih rapi, yang bisa kita lihat ada di sini. Nah, ini di tidy ya. Jadi si LLPP-nya nih udah rapi, ini olimpiade semua gitu. Ini data yang rapi nih, bisa dilihat dari tingginya udah nggak ada yang senti-senti ya. Tuh, tingginya udah nggak ada yang senti-senti. Nah, tapi maksudnya ini belum rapi banget ya, masih ada nih yang KG, masih ada yang sek, gitu-gitu. Nah, ini tugas kalian nanti buat ngerapin lebih lanjut kalau mau dianalisa. Kayak gitu. Ya, ini kita bisa lihat yang ini tadi kita bikin sama persis kayak ini ya. Paling PPKB-nya nggak berubah semua, tapi cuma satu doang. Gitu. Sama persis. Jadi emang harus kita bikin rapi. Ini apakah harus LPLP? Enggak harus LPLP. Mau bikin jadi laki-laki kayak gini juga nggak ada masalah gitu ya. Ini bebas sekalian tentunya gimana, yang penting datanya jadi rapi. Oke, itu buat cleansing ya. Jadi pastiin jelas ya teman-teman, kalau sama nanya aja daripada nanti pas ngerjain tugasnya bingung. Sorry. Oke, udah. Nah, yang terakhir kan harus analisa data. Cuma jujur kita nggak tahu nih kalian di kelas udah diajarin apa aja gitu.
Karena kita yakin pasti kayak regresi gitu-gitu belum diajarin banget ya. Jadinya kita bakal balik ke yang minggu lalu kita ada pelajarin, yaitu pivot table. Pivot table atau bikin chart gitu-gitu. Kak, isi pertanyaan nanti. Itu modulnya gue udah kirim di atas. Ini, kok ini. Itu modulnya. Itu ada tiga-tiganya ya, sama yang kemarin juga. Oke. Dicek aja dulu. Oke, itu ya. Terus ini ya udah kita mau analisa data dari yang kita punya. Karena tadi yang kita rapiin cuman jenis kelamin, olimpiade sama tinggi berat badan, tinggi badan. Jadi ya udah yang kita bisa pakai sekarang cuma itu ya. Karena kita nggak mungkin analisa data yang masih berantakan. Nih, kita nggak mungkin analisa data yang masih KG-KG, masih yang ini sih yang menurut gua pasti nguli banget nih. Ada yang pakai koma, ada yang pakai S, ada yang titik pula segala macamnya. Ini agak nguli banget sih ini. Itu. Ini sangat lelah, gue jamin. Ini itu ada secondnya pakai second, ada yang pakai second, ada yang sec doang, ada yang S doang, dan segala macamnya. Itu yang harus diurusin. Jadi sebelum olah data itu harus rapi. Karena kalau nggak rapi jadinya diolahnya nanti nggak valid. Oke? Jadi kayak minggu lalu kita mau bikin pivot table-nya ya. Jadi caranya gimana? Ya udah kita tinggal insert pivot table. Terus oh ya, tadi di sini datanya itu yang ini. Nah, kita bisa lihat ini namanya data 3. Nih, kenapa makanya enak kalau kita bikin data yang dikasih nama. Kita bikin ini namanya data 3 gitu. Jadinya waktu kita bikin pivot table, nah table atau range apa? Kita tinggal masukinnya data 3 gitu. Udah, terus mau taruh di mana? Taruh di sini. Nggak apa-apa. Oke. Nah, terus yang pertama kita cuma punya jenis kelamin, jadi kita taruh jenis kelamin di sini. Sama kita mau tahu jumlahnya ya, jadi kita taruh di values, terus ini udah benar ya, count of jenis kelamin, jadi udah benar. Jadi kita pengen tahu ada laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Nah, terus buat pivot table yang kedua, kita bisa lihat ini, sama data 3 juga, yang sama. Terus kita mau tadi yang kedua ada jalur masuk ya. Kita pengen tahu masuknya dari mana aja sih, gitu. Nah, ini dari count of jalur masuk UI, gitu ya. Jadi masuk Olimpiade ada 2, masuk ke PKB 13, dan seterusnya. Ini lebih ringkas, lebih enak buat kita lihat juga. Nah, yang ketiga, karena kita tadi punya tinggi badan, kita akan masukin tinggi badan. Jadi data 3, di sini kita masukinnya tinggi badan. Tinggi. Nah, ini. Masukin di rows, sama masukin di senti. Nah, mungkin awalnya nanti kalau kalian bikin jadinya nggak gini. Jadinya nanti itu ininya sum, terus tadi ininya itu. Nah, jadi gini, biasanya kayak gini. Kok hilang? Wait. Kok hilang, guys? Bentar. Oke. Yang terakhir itu contohnya di sini ya, di file lain gue bakal nunjukin kalau misalnya kita bikin yang tadi sih gue coba hasilnya nggak kayak gitu ya, takutnya nanti bingung. Kita masukin tadi nih tinggi badan, masih sama ya. Oke, jadi intinya gitu, kalau misalnya kalian tiba-tiba ini jadi sum ya, di mana sih, di pivot. Nah, misalnya ini jadi sum, misalnya tadi keluar sum gitu, misalnya ya udah kalian tinggal ganti aja kayak tadi ya, ini diklik ini,
value field setting, kita jadi count gitu. Jadi count, kita mau lihat berapa sih yang, ini jadi kayak tabel frekuensi gitu loh. Berapa sih yang tingginya sini-sini. Nah, kalau ininya enggak di grup pun, ini kayak gini misalnya, aduh, apa hilang lagi lah. Pokoknya kayak tadi ya, yang kayak tadi sebelum muncul itu, caranya tinggal kalian klik kanan terus grup gitu. Kenapa error lagi gitu. Pokoknya kayak gitu. Kalau aku bikin pivot table, keluarnya referensi sumber data kali itu kenapa ya, Pak? Gimana ya, misalnya, contoh, kita hapus dulu ya ini. Kan insert nih, pivot table. Nah, ininya harus jelas, data tiga itu harus kalian punya. Kalau nggak punya data tiga, ya pasti dia nggak tahu data tiga itu apa. Tapi kan kita bisa pakai data tiga gara-gara nama dia data tiga. Gitu. Nama ini tuh data tiga nih. Bisa lihat di apa di desain sini ya. Nah, ada namanya data tiga. Kalau ini namanya nggak data tiga, nggak kalian kasih nama, pasti tidak bisa tuh pakai data tiga. Cara ngeliatnya dari mana sih, Kak? Namanya di mana aja? Jadi kita bisa lihat di formulas. Di sini ada name manager. Nah, kita bisa lihat ada apa aja sih yang kita punya. Oh, di sini ada data sama data tiga. Itu. Ya. Jadi ini nggak tahu. Jadi ini kenapa kayaknya agak error gara-gara tadi gue mainin. Tapi intinya bisa aja ini tuh keluarnya nggak kayak gini. Jadi nanti tuh keluarnya jadi kayak sebuah ini kayak gini. Nah, kayak gini loh. Nah, kayak gini keluarnya. Nah, ini kan kayak ribet ya. Ngapain kita tahu berapa orang yang tinggi 144, namanya tinggi kan jadinya kan dia continue. Makanya kita bikin dia jadi kumulatif aja. Jadi kumulatif jadi data kelompok gitu. Jadi kita grup. Nah, ini kita bisa atur startnya berapa, n-nya berapa, by berapa. Gitu. Nah, udah gitu doang sih buat pivot table yang ini ya. Ini agak hilang, nggak apa-apa, bisa klik lagi. Nah, udah dari pivot table ini, jadi pivot table tuh sangat membantu kita guys buat dianalisa. Misalnya kita mau count kah, atau kita mau, Kak, tadi aku ambil dari sheet yang tadi data, Kak. Harusnya kalau udah pakai ini aman sih ya. Mungkin apa di sana belum dikasih nama kali. Harusnya sih udah sih kalau dari ambil yang data yang gue kasih. Ini bisa langsung pakai jadi ya pivot table terus ini data 3 gitu. Select table atau range. Harusnya sih bisa ya. Nggak tahu deh kenapa nggak bisa. Oke, udah kita udah punya ini. Terus ya udah ini sebenarnya juga bisa kita lihat, cuma supaya lebih jelas kita visualisasiin datanya. Di sini kita bikin pivot chart-nya ya. Kita bikin pivot chart-nya, select datanya kayak kemarin. Kita select semua datanya. Kita bikin pivot chart-nya. Cuman buat ini kita mau pakainya yang pie chart. Oke. Udah ya, ini kayak minggu lalu ya, tinggal kita edit doang. Namanya mau apa, misalnya persentase jenis kelamin gitu ya, mahasiswa IPA UI 2020 dan sebagainya. Ini bisa kita edit lagi gitu. Yang ini sama kayak yang di atas itu ya, yang ini. Terus yang kedua, bisa kita ada yang jalur masuk yang ini yang nggak ada, hapus saja. Nah, kita bisa insert juga pivot chart. Terus tadi kita pakainya pie ya, sebelumnya kita pakai pie juga. Sebenarnya gue lebih suka pakai bar ya. Juga nggak apa-apa, kita pakai pie. Atau kita pakai bar yang ini deh. Nah, kita pakai bar yang ini. Nah, terus kita pilih yang kita mau pakai. Nah, udah sih, ini tinggal ganti-ganti juga judulnya. Misalnya, jalur masuk mahasiswa IPA UI 2020. Nah, ini juga bisa kalian tambahin, misalnya apa? Tambahin data labelnya. Bisa, tuh jadi datanya ada labelnya. Atau nggak mau data labelnya, kita mau masukin datanya, juga bisa tuh data table-nya langsung masuk. Ini juga bisa gitu ya.
Ini trendline tapi nggak penting, error bars juga kita pakai. Ya gitu, paling ini bisa tambahin data labelnya gitu. Ini axis title juga kita bisa pakai tuh. Cuman misalnya ini kita bisa ganti ini jumlah mahasiswa. Yang ini kita bisa ganti dengan jalur masuk. Nah, itu ya kita kecilin terlalu besar. Nah, ini buat yang jalur masuk. Kita bisa lihat, oh ternyata dari 100 mahasiswa yang kita ambil, sampelnya ini lebih banyak yang masuk SIMAK UI. Cuman jelas sampel kita pasti nggak merepresentasikan populasinya ya. Karena kita ngambil cuma sedikit banget. Oke, terus yang ketiga kita mau lihat ya yang dari berat badan gitu. Nah, ini kita bisa bikin juga pivot table-nya. Insert pivot chart. Oh, misalnya ini karena ini datanya data berkelompok ya, kita bisa bikin histogram. Cuman dia nggak di sini nggak dikasih atau kenapa, jadi kita pakai ini aja. Sebenarnya kalau secara statistika gitu kita bisa data kelompok kita bisa pakai histogram ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini buat representasiin. Ada berapa banyak sih mahasiswa yang tinggi sekian-sekian gitu-gitu. Nah, ini kita tinggal format juga sesuai yang kita mau ya. Misalnya kayak gini atau mau kayak gini kah. Cuma ini kan nggak jelas itu ya ke kirinya ke arah mana. Jadi kalau kita mau pakai ini kita harus tambahin data labelnya jelas. Kita harus kita tambahin jelas banget data labelnya. Di sini kita bisa ganti juga. Tapi ini lebih aman pakai grid line sih ya, biar nggak ambigu. Gitu. Terus tinggi mahasiswa MIPA UI 2020. Gitu. Ini buat yang terakhir. Oke, karena kita baru kita bersihin juga baru 3 data tadi ya. Jadi emang nggak banyak yang bisa kita olah gitu. Nah, kalau emang kalian udah belajar buat yang lebih lanjut, sebenarnya di Excel itu ada yang namanya data analysis. Ini kalian nanti bisa pakai itu buat bikin histogram kah, buat bikin ANOVA dan segala macamnya. Regresi juga, cuman kalau emang belum belajar ya udah pakai analisa sederhana aja yang bisa kita lihat dari gambar. Nah, itu sih buat hari ini. Ada yang mau nanya dulu nggak? Karena lumayan banyak tahu gua. Nah, itu modul ya. Beda ya tadi yang gua kirim. Oh, yang di atas. Nah, itu modul tuh. Itu sama harus. Mana aja boleh. Ada yang mau nanya dulu nggak? Terutama yang, ini sih gua takutnya yang tidy data ini. Yang nggak beres. Tadi yang yang masalah pivot table udah bisa belum ya? Siapa? Ananda? Udah bisa ya. Oke, oke. Nah, itu ada aksen juga. Oke, kolom masih ada yang mau nanya nggak ya buat yang ini? Random kah? Buat random juga. Takutnya ngebingungin. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak, absen dulu jangan lupa. Nah, itu ada di modul tuh ada materi sebelumnya ya. Yang pertama, yang kedua. Gue lupa deh di modul tuh aja di indexing nggak sih? Kayaknya enggak ya. Jadi ya indexing gunanya buat gini-gini. Jadi ini kalau mau lebih gampang, ya kayak tadi ya, kita namain aja datanya gitu. Ininya datanya kita namain dulu, biar lebih gampang gitu. Oke, kalau udah nggak ada, sekian buat praktikum hari ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa absen ya. Oke, makasih Kak. Kasih Kak. Thank you, Terima Kak. kasih, Kak. Ya.
Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.